Jadi aku mau ngejelasin kesalahan-kesalahan apa yang perlu kalian hindarin supaya motor listrik kalian itu lebih panjang umur dan lebih awet. Cekidot. Oke, jadi kesalahan yang pertama, kalau misalnya teman-teman habis ngecas nih, kalian itu jangan cabut dari sini. Ya, jadi jangan cabut langsung dari unit motornya. Tapi ketika ini terhubung sama listrik, teman-teman harus cabut pertama kali dari colokan listriknya. Jadi pertama kalian harus cabut dulu dari sini. Kalau dari sini udah dicabut, baru teman-teman cabut dari colokan motornya. Kalau saat mengecas juga sama. Jadi teman-teman colokin ini dulu, baru colokin yang ke listrik kayak gitu. Jadi nggak dicabut dari sini. Kalau misalnya teman-teman colok atau cabut dari sini, itu tuh kayak modelnya mati lampu lah. Listrik di rumah mati lampu, otomatis ini tuh bakal kaget gitu ya. Langsung dicabut listrik dari sini, ini tuh bakal kaget lah gitu. Dan itu dijelasin juga sama si salesnya waktu aku beli si motor listrik ini. Oke, yang kedua, motor listrik ini bisa kena air atau hujan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai saat hujan itu nggak masalah. Kenapa? Karena air hujan itu kan ngalir dari atas ya, ngalir dari atas ke bawah. Sementara unit-unit mesin itu tuh tertutup oleh bodi, ya kan? Hampir semua bagian vitalnya itu tertutup dengan bodinya, terutama bagian aki karena ada di bagian dalam sini kan. Nah, jadi nggak akan kena air. Tapi ini tuh anti hujan, bukan anti banjir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lewatin banjir atau terpaksa lewatin banjir, pastiin banjirnya itu nggak lebih dari setengah ban. Jadi segini nih, ya, setengah ban. Gitu. Jadi jangan sampai bannya itu kelelep banjir. Full sampai segini jangan, jadi maksimal segini aja banjirnya, segini lah ya. Tuh banjirnya berapa senti nih, kira-kira 2 jengkal lah kayak gitu, hampir 2 jengkal. Jadi jangan sampai mesinnya itu masuk air. Oke, kesalahan yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman habis pakai, gue ngeliat ada konten YouTube yang bilang kalau habis pakai itu langsung dicas. Nah, itu salah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman habis pakai motor listrik, kalau gua pribadi gua diemin dulu sebentar, atau gua ngapain dulu lah, gua aktivitas ngapain dulu, mandi atau apalah. Udah sekitar lama lah atau enggak juga langsung mau dipakai, itu gua cas. Gitu. Jadi enggak juga pas mau pakai baru gua cas, karena ini kan butuh waktu dong buat ngisinya kayak gitu. Jadi nggak langsung banget juga, takutnya si perpindahan arus baterainya ini tuh jadi cepet aus karena arus keluar langsung diisi, langsung dicas. Itu salah. Jadi diemin aja dulu lah setengah jam kayak gitu, atau 1 jam, jangan langsung banget gitu loh. Oke, kesalahan yang keempat selanjutnya nih, ini tuh di bagian adaptor untuk ngecasnya. Di sini teman-teman bakal lihat semua merek sama ada lampu indikatornya. Kalau warna merah ini tuh menunjukkan sedang mengisi, tapi kalau warna hijau artinya udah penuh. Tapi saran gua nih, kalau misalnya teman-teman daya motor listrik ini tuh perlu diisi sampai full 8 jam. Nah, teman-teman tuh isi jangan sampai 8 jam atau jangan sampai hijau. Menurut gue ya, dan menurut si abangnya juga nih dari tokonya si motor ini, jangan sampai hijau, artinya jangan sampai 8 jam. Jadi disaranin sama dia itu cuma sekitar 6 jam aja ya, jadi selisihnya tuh 2 jam gitu, sekitar 6 jam lah. Jadi kalau misalnya teman-teman toleransi lupa, mungkin bakalan kelebihan 1 jam atau bakal ngepas sama 8 jam gitu. Takutnya kalau teman-teman targetin 8 jam, nanti teman-teman lupa sampai 10 jam atau sampai lebih banget, itu bakalan bikin cepet lagi akinya soak kayak gitu. Jadi jangan sampai hijau, jangan sampai 8 jam, cukup 6 jam aja. Kalau misalnya kapasitas isi motor listrik kalian lebih rendah, mungkin cuma 5 jam udah penuh ya, berarti teman-teman tuh bisa isi di 3 jam atau 4 jam aja.
Jadi casannya, adaptornya, dan akinya atau si baterainya juga lebih awet. Oke, kesalahan selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman pakai dan ini tuh dalam keadaan baterai penuh ya. Terus kalian pakai dia tuh jarak deket atau nggak jauh-jauh banget nih, baru berkurang 1 garis. Nah, itu teman-teman jangan langsung cas. Gitu. Jadi sama kayak handphone, kalau misalnya teman-teman tuh kayak udah cas dan baru 60% teman-teman pakai, jangan teman-teman cas lagi. Biarin sampai dia sekitar 30%. Jadi kalau di motor listrik itu kira-kira berkurang 2 lah setengahnya, atau berkurang 3. Masih ada sisa 1 garis lagi nih yang warna merah. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan bentar-bentar ngecas. Jadi baru berkurang 1 aja udah langsung dicas, sama kayak handphone, supaya si akinya itu bakalan lebih awet. Jadi sama kayak handphone, misalnya kalau teman-teman masih sisa 50%, jangan langsung dicas. Kira-kira 30%an lah baru teman-teman ngecas, dan bahkan lebih awet kalau teman-teman sekali ngecas langsung lama dibanding teman-teman ngecas 1 jam cabut pakai, 1 jam, 2 jam, 3 jam cabut pakai. Lebih awet bakalan teman-teman kalau misalnya ngecas langsung 6 jam, 7 jam kayak gitu, dan sekali pakai langsung jauh, atau langsung berkali-kali pakai, atau langsung seharian pakai bolak-balik. Kayak gitu tips dari gua. Oke, selanjutnya, kalau posisi kayak di dalam rumah dan ada orang, atau misalnya teman-teman parkir di pinggir jalan, makan bakso dan lain sebagainya, yang motornya itu kelihatan banget depan mata nih, teman-teman gak perlulah nyalain alarm. Kalau gua bakalan matiin si alarmnya, karena ini kesenggol dikit bakalan bunyi, ya kan? Jadi gue cukup kunci dan kunci stang aja. Jadi itu tuh nggak bisa dilurusin si stang motornya, karena si alarm tersebut bakal ngurangin juga kapasitas aki. Dan juga jangan lupa untuk mati-matiin lampu kalau siang hari, karena itu bakalan bikin boros juga teman-teman, boros aki. Dan yang terakhir, kalau bisa teman-teman ngecas, jangan ditinggal tidur. Kebanyakan mereka yang pakai motor listrik di siang hari bakalan ngecas di malam hari dong, dan ditinggal tidur. Itu yang bakalan bikin cepet aus si baterainya. Saran gua teman-teman tuh bisa beli colokan yang ada timernya, jadi bisa disetting sesuai dengan waktu kalian ngecasnya. Itu wajib banget. Pas gue beli motor listrik ini, gue langsung beli colokan timernya. Itu banyak di online shop dan harganya juga di bawah 100.000, cuma sekitar 50.000-an aja. Meskipun ada beberapa adaptor yang otomatis bakalan mati ketika si motor listriknya ini udah penuh, tapi alangkah baiknya kalau misalnya nggak tetap dicolokin terus sampai semalaman atau bahkan sampai pagi. Oke, itu aja yang gue bisa saranin buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya punya motor listrik, dan ini berlaku untuk semua jenis, semua merek, semua model motor listrik yang teman-teman punya. Kalau misalnya teman-teman ada masukan lain, bisa ditulis di kolom komentar, yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua para pengguna motor listrik. Bye-bye.